Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan program pendidikan gratis melalui bantuan operasional daerah. Seperti kita ketahui bersama, sejak tahun 2021 pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sudah menarik Pergub nomor 17 tahun nomor 10 tahun 2017 tentang iuran atau P3 ya. Dan pada saat hadirnya kepemimpinan Bapak Rusdi Mastura dan Bapak Mamun Amir dengan program pendidikan gratis, maka Pergub nomor 10 itu dicabut dan kita ganti dengan Pergub 27 kaitannya dengan pencabutan Pergub nomor 10. Dan sejak 1 Desember tidak ada lagi pungutan yang diberikan oleh orang tua kepada sekolah. Sejak tertanggal 1 Januari 2022 kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah sudah mengalokasikan anggaran kurang lebih 19 miliar untuk pembiayaan pendidikan gratis melalui BOS daerah. Dan itu hanya digunakan di 6 bulan, jadi mulai Januari sampai dengan Juni 2022. Tetapi di dalam perjalanannya ada beberapa hal yang berkaitan dengan kendala-kendala dan kami sudah konsultasikan baik ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun di Kemendagri. Pada prinsipnya apa yang menjadi draft atau konsep dari kami itu sudah disetujui. Tapi sampai dengan saat ini yang menjadi kendala adalah Pergub. Kendala kami yang pertama kaitannya dengan bagaimana mekanisme yang akan kita susun kaitannya dengan jumlah sekolah yang kurang lebih yang kita biayai adalah semua SMA, SMK negeri di Sulawesi Tengah. Nah, ini yang kita sedang proses. Selain itu juga kaitannya dengan adanya sekolah yang berada di 3T, bagaimana kita akan mengalokasikan dana tersebut, karena kita ketahui bahwa lokasi di 3T itu jumlah peserta didiknya itu sangat minim, sehingga kalau kita mengalokasikan berdasarkan jumlah peserta didik ya tentu tidak dapat membantu apa yang menjadi masalah dari satuan pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah. Karena kita tahu bahwa salah satu lahirnya Pergub nomor 10 yaitu untuk pembiayaan guru-guru honorer yang tidak masuk di dalam NUPTK, dan yang kedua adalah bantuan lain yang tidak yang sifatnya tidak ada di bantuan operasional sekolah, baik itu reguler, afirmasi maupun kinerja, sehingga itu masuk di dalam iuran. Nah, di tahun 2022 kami juga sama, kami memprioritaskan untuk membiayai guru honorer yang tidak masuk di dalam nomor urut pendidikan yang ada di data Dapodik, yang tidak masuk dalam data Dapodik, sehingga pembiayaan itu bisa lebih rasional dan manusiawi. Karena beberapa informasi kami mendengar bahwa gaji guru yang di setiap sekolah itu bervariasi, ada yang katanya hanya 250.000 per bulan. Nah, ini dengan hadirnya BOS daerah ini tidak terjadi. Minimal itu bisa antara 1 juta sampai dengan 1,5 juta. Sehingga ini yang sedang dalam proses, dan memang ternyata ya membuat satu kebijakan itu memang kita harus memikirkan banyak hal. Secara keuangan atau finansial yang ada itu sudah tersedia anggaran itu, tapi kita lagi menunggu konsultasi antara kami dengan Biro Hukum dan Biro Hukum dengan Kemendagri. Insya Allah ya bulan awal bulan depan lah kami bisa ada Pergub, dan kalau itu sudah selesai kita langsung membayarkan bisa sampai dengan Januari sampai dengan Mei. Berarti dirapel dia sistemnya, Bu? Ya, insya Allah kita bisa rapel, atau minimal 4 bulan lah kalau kita tidak bisa 5 bulan. Ini dari saya. Siap, Bun. Ini berarti menunggu, dan insya Allah memang bakal akan ada itu draft Pergub itu, Bu, ya? Ya, kita berharap dengan lahirnya
Bosda tentang tidak ada lagi pengganti tidak adanya pungutan ini. Setiap orang tua tidak lagi memikirkan bagaimana anaknya bisa sekolah, tetapi orang tua bisa berpikir atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan gizi dari anak tersebut, sehingga anak sekolah tetapi juga sehat dan kuat. Siap. Terima kasih banyak Bu Kades. Ya.